Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini, ya, yaitu perkuliahan kontrol numerik. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-11. Sampai ke pertemuan ke-10 kita sudah mempelajari pelajaran kontrol numerik ini sampai kepada pembahasan mengenai simulasi camp turning. Nah, di pelajaran kita hari ini membahas mengenai bagaimana untuk mempersiapkan proses simulasi camp dimulai dari awal. Kalau di pelajaran sebelumnya, kita pada saat mempersiapkan simulasi camp, model 3D-nya atau part 3D-nya udah dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga tinggal melanjutkan ke proses pembuatan simulasi camp. Tetapi mulai dari pertemuan hari ini, mulai dari pertemuan ke-11 sampai nanti ke pertemuan 14, ya, untuk proses pembuatan simulasi camp ini akan dimulai dari awal, yaitu kita akan mulai membuat komponennya dulu, ya. Jadi mulai dari awal, yaitu mempersiapkan komponen pun harus disiapkan oleh mahasiswa sendiri, ya. Jadi mulai dari komponennya, kemudian setelah itu masuk ke simulasi camp-nya. Bahkan pada saat pembuatan simulasi camp pun dibuat beberapa pilihan, beberapa alternatif, ya, untuk melihat mana alternatif yang lebih efisien, ya, yang lebih efisien dan juga waktunya itu bisa direduce, ya. Jadi prosesnya tidak terlalu lama dan juga pemakaian toolsnya, ya, tidak perlu terlalu banyak menggunakan tools, ya. Cukup satu tools aja tapi bisa menghandle semua proses simulasi camp, ya. Nah, kemudian juga setelah semuanya proses simulasi camp ini lancar, tidak ada kendala ataupun masalah-masalah yang berarti, kita bisa membuat, ya, beberapa list tools, ya, dari beberapa alternatif yang kita buat tadi, dari beberapa alternatif simulasi camp yang kita buat, termasuk juga kita bisa membuat beberapa NC code, ya, dari beberapa simulasi yang kita buat alternatifnya. Oke, mungkin kalau hanya dikatakan belum begitu jelas, ya. Kita akan mulai saja proses pembelajaran kita hari ini, ya. Lihat di sini, ini adalah model latihan kita hari ini. Jadi mahasiswa, ya, pertama-tama harus menyiapkan model 3D-nya dulu, ya, sebelum mulai masuk ke proses simulasi camp. Lihat di sini bahwa untuk membuat model 3D ini, ya, ukuran dimensinya adalah seperti ini, ya. Panjang 100, lebar 80, kemudian tingginya 15. Kemudian akan ada proses extruded cut, ya, menghilangkan bagian samping-samping ini, ya, dengan celahnya ada yang 8 mili, ada yang 7 mili, dan juga ada 10 mili. Dengan kedalaman, ya, proses extruded cut-nya sedalam 5 mm. Oke. Kemudian nanti setelah model 3D-nya siap, ya, di sini ada perintah untuk membuat proses simulasi camp hanya menggunakan satu tool saja, yaitu tool dengan ukuran 15 mm untuk diameternya, ya. Lihat di sini, berarti ini adalah tugas mahasiswa untuk menyiapkan model 3D-nya. Kalau udah paham mengenai perintah yang harus dikerjakan, sekarang kita aktifkan SolidWorks-nya. Oke, seperti biasa, kalau SolidWorks-nya sudah aktif, kita klik di toolbar New. Pilih seperti biasa part, ya, untuk membuat komponen atau part modeling 3D-nya. Kita tunggu sampai template part-nya aktif. Oke, ya, part-nya sudah aktif. Kemudian sebelum kita mulai, kita simpan dulu, ya, filenya, supaya nanti untuk menghindari masalah-masalah yang tidak kita sangka-sangka, ya, kalau misalnya terjadi pada saat kita sedang membuat ternyata softwarenya hang atau bermasalah, sebagusnya kita save terlebih dahulu. Kita save.
simpan dia di lokasi penyimpanan yang sudah kita tentukan, ya. Terserah mahasiswa mau nyimpannya di mana, mungkin di desktop atau apa. Kebetulan kalau di komputer ini saya simpannya di desktop. Nama foldernya adalah Kontrol Numerik TI. Ya, 2020. Kemudian di latihan camp. Nah, di sini saya simpan ya dengan nama latihan KN11. Latihan camp. Simulasi camp strip KN11. Oke, kalau udah kita klik save. Oke, ingat pembuatan komponen ini juga sekaligus kita mengulang kembali perkuliahan mengenai dasar menggambar teknik CAD ya, yang kita pelajarin sebelumnya di semester 2 masalah semester 2 atau semester 4 ya. Jadi kita pelajarin ini, berarti kita merefresh kembali bagaimana cara pembuatan model 3D ini. Ya. Ingat tadi ini dimensinya adalah panjang 100, lebar 100, tebalnya 15. Oke. Pertama-tama ya kita klik di tab feature, lalu klik extruded boss. Ya, karena yang kita buat pertama adalah model 3D yang ada isinya ya. Kita belum memproses untuk menghilangkan isi. Kemudian ya kita close dulu, tadi ada halangan tadi. Kita klik tadi ulang di extruded boss. Nah, lihat di sini. Ya. Pada saat dia muncul seperti ini, kita klik di top plane. Oke. Kemudian kita klik ya untuk membuat bentuk model seperti ini ya. Berarti kita memerlukan toolbar toolbar sketch untuk perintah rectangle ya. Klik di sini rectangle, kita pilih yang center rectangle. Klik ya. Center point untuk center rectangle-nya. Buat sketch-nya seperti ini, lalu kemudian kita klik di toolbar Smart Dimension. Kemudian klik ya, garis bawah. Tempatkan dimensinya di sini, lalu kita input dimensinya 100. Lalu kemudian kita input lagi dimensi untuk yang sisi samping. Nah, begitu muncul ini ya, modify, kita ketik 80 lalu klik OK. Oke, kalau udah kita keluar dari dimension, lalu kita exit sketch. Oke. Nah, di sini tadi ketebalannya 15 ya. Sesuai gambar ini ketebalannya 15. Dan kita ganti di sini nilainya 15. Oke, lalu klik OK. Kemudian zoom all. Berikutnya kita akan membuat ya bagian yang dihilangkan ya, yang di samping-samping ini dengan kedalaman 5 mili ya, dengan lebar celahnya bervariasi seperti ini. Kita klik permukaan atas, lalu kita pilih di sini sketch ya. Lalu kita atur view-nya di sini, di view orientation pilih normal to. Kemudian kalau udah, kita klik sekarang rectangle-nya ke corner rectangle. Tempatkan dia seperti ini ya. Oke. Kalau udah, kemudian keluar dari rectangle. Kemudian kita klik. Ada dua cara ya, bisa langsung klik. Ini misalnya garis samping kiri. Kemudian tekan kontrol, atau nggak usah tekan kontrol, klik ya garis yang rusuk yang sebelah kiri, klik. Ini berarti harus tekan kontrol, klik sini. Oke. Lalu pilih di sini collinear ya, supaya dia berhimpit. Kemudian garis yang sebelah kanan, tekan kontrol lalu rusuk yang sebelah kanan. Di sini pilih collinear ya, untuk membuat dua garis yang berhimpit. Kemudian garis atas dengan rusuk atas ya.
lalu pilih lagi collinear untuk buat di bring fit, lalu kemudian garis bawah dengan rusuk yang bawah, kemudian klik collinear untuk buat di bring fit. Oke, kalau udah, kemudian kita buat lagi rectangle yang kedua, ya, tempatkan dia di sini. Oke, lihat seperti di gambar di sini celahnya 8, 8, 7 dan 10. Oke, kita klik toolbar Smart Dimension. Masukkan dimensinya di sini. Yang bawahnya 7 ya. Oke. Kemudian yang sisi sebelah kanannya 8. Kemudian yang sebelah kiri juga 8. Lalu kemudian yang atas kita input ini 10. Oke. Kalau udah ya, keluar dari dimension, lalu kita klik finish sketch. Atur view-nya seperti ini. Ya. Kemudian kalau udah, kita klik ya, karena mau menghilangkan isi di bagian samping ini, kita klik di extruded cut. Ya, lalu klik sketch-nya. Tunggu sampai muncul ya. Pada saat dia muncul ya, di sini kita di bagian selected contour kita klik lagi di sini, lalu klik sketch yang tidak mau kita hilangkan. Ya, lihat. Kemudian di bagian ini depth kita ganti menjadi 5. Bentar. Lihat ya, di sini akan ada warna yang kuning ya. Ini warna kuning artinya bagian yang akan dihilangkan nanti. Kalau udah, kita klik OK. Lihat. Jadi prosesnya seperti ini. Jangan lupa kita save step perubahan. Kalau udah, kemudian perhatikan dimensinya udah sesuai ya. Model yang kita buat sudah sesuai dengan ya, perintah dari tugas. Sekarang kalau modelnya sudah siap, kita tinggal memulai untuk pembuatan simulasi CAM ya. Dan karena bentuknya seperti ini, maka simulasi CAM yang akan kita buat adalah untuk proses milling. Oke. Seperti biasa kita klik di tab CAM Manager di browser tree ya. Oke, kemudian kita klik ya seperti biasa job. Di sini kita akan membuat ya 2 proses alternatif ya untuk memproses bagian ini. Itu kita akan belajar untuk alternatif pertama menggunakan perintah toolbar 2D milling, dan untuk alternatif kedua kita menggunakan perintah untuk toolbar 3D milling. Oke, di job pertama aktif di sini type-nya kita setting ke milling ya. Kemudian di modelnya di sini langsung diotomatis memunculkan cut extrude, jadi modelnya ini yang udah terpilih. Kemudian berikutnya kita di bagian stock relative size box ya. Di sini di bawahnya no additional stock kita ganti ke add stock to sides and top bottom ya. Lihat di sini di sumbu koordinatnya pas di tengah ya. Oke. Di stock side offset setting ke angka 2. Kemudian stock top offset setting ke angka 2 juga. Kemudian stock bottom offset, karena ini mempertimbangkan ya bagian yang akan dipegang oleh cak atau ragum dari mesin milling, maka kita perlu tambahkan dia sekitar 5 mili lah. Oke ya. Oke, kemudian kita ya, udah siap. Kemudian di WCS ini pastikan di bagian settingan ini adalah use stock and orientation. Kemudian di sini top plane ya, bagian top plane di sini. Kemudian untuk titik nol benda kerjanya kita setting jangan di top center ya.
Karena biasanya top center nih kalau misalnya untuk menentukan benar-benar pas di tengah itu agak susah juga. Maka sebagusnya ya, kecuali kalau dia di awalnya dikasih marking yang mungkin agak membantu, tapi kalau misalnya tidak dikasih marking ini agak susah. Bagusnya kita settingnya ke top corner 1 ya, misalnya di sini top corner 1. Kemudian karena ini ada pertemuan ke-11, di program name-nya kita ketik 1011, lalu jangan lupa enter. Oke, kalau udah ya, WCS udah, kemudian stoknya sudah, kemudian tipenya udah, kalau udah kita klik OK. Nah, ini adalah proses job pertama ya. Jadi job pertama ini kan untuk proses alternatif 1 menggunakan perintah 2D milling, berarti di jobnya kita rename ya. Klik kanan di job, lalu kita klik rename. Oke, di sini kita ketik 2D milling ya. Oke. Oke. Pada saat ini sudah mulai ya job untuk alternatif pertama 2D milling, kita klik ya, karena di bagian atas kan dilebihkan offsetnya sekitar 2 mili, maka ada proses pertama adalah proses phasing. Berarti kita klik ya di kelompok toolbar 2D milling ya, di tanda segitiga, kemudian klik phase. Oke. Pertama-tama yang harus kita mulai, di sini kan toolsnya belum ada kan, kita klik di tombol library. Kemudian kita lihat tadi di perintah tugasnya adalah toolsnya hanya satu saja, yaitu diameternya 15, tipenya end mill atau flat mill. Ya, kita klik, arahkan kursor ke area sini, geser slider ke bawah, pilih tutorial, lalu cari di sini toolbar yang mendekati. Ternyata yang 15 nggak ada kan, adanya 16. Berarti kita klik aja dulu 16. Select. Kemudian kalau udah, ya kita klik lagi di tombol library ini untuk mengedit ya, mengedit tools yang sudah terpilih. Kita klik edit. Oke, lihat di sini. Untuk number kita ikutin default aja. Lalu klik di tab cutter. Lihat tipenya flat mill ya. Diameternya kan 16. Ini kita ubah menjadi 15. Lalu float length itu kan kedalamannya atau ketebalan ini cuma 15 mili ya. Berarti di float length-nya kita buat sedikit lebih besar dari 15 mili ya, dari ketebalannya kita buat 20. Lalu di shoulder length kita kasih selisih 5 mili dari float length ya, 25. Body length juga kita kasih 5 mili dari shoulder length jadi 30. Kemudian overall length selisihnya 20 mili dari body length jadi 50. Oke. Ya. Kemudian kita klik di tab holder ya, di tab holder oke ini udah muncul ya, kita ikuti default. Kemudian di tab fit and speed ya. Misalnya karena yang kita buat ini misalnya mau kita orientasikan ke mesin yang ada, mesin CNC yang ada di Unsada ya. Mesin CNC yang di Unsada misalnya dia mengcover RPM kecepatan mungkin sampai maksimum 3000. Berarti kita ganti di sini jadi 3000 RPM. Ya. Oke, kemudian lihat cutting feed rate. Cutting feed rate di sini kan 1000 mm per menit. Ini artinya bahwa dalam 1 menit toolsnya itu bergerak sejauh 1 meter. Ya, kalau dalam 1 menit 1 meter itu termasuk cepat. Berarti kita perkecil aja nih. Misalnya kita buat 60 mm per menit. Karena dampaknya kalau terlalu cepat juga itu apa namanya masa umur pakai toolsnya itu akan lebih singkat. Bahkan bisa jadi karena terlalu cepat toolsnya itu ada kemungkinan patah ya. Makanya kita perkecil. Kemudian di lead in feed rate juga kita setting ke 60. Lead out feed rate juga 60. Ram feed rate juga 60. Kemudian flung feed rate juga 6. Oke. Kemudian kalau udah ya, klik lagi di tab cutter ya. Kalau udah kita klik OK, lalu klik select. Ya, lihat nih. Ya, toolsnya seperti ini. Ya. Oke. Kita perkecil sedikit. Kalau udah, kita klik di tab geometri. Untuk proses phasing ya, geometri ini nggak usah kita
kita centang-centang ya, ikutin aja default. Kemudian klik di tab height. Di tab height ya. Di sini di bagian top, ingat karena ini adalah proses pertama ya, karena kondisi awal yang sebelum ada proses machining, maka di bagian topnya settingnya masih tetap ke from stock top. Kemudian di bottomnya from model top ya, di permukaan dari model. Oke, ini dengan offset 0, lalu klik di tab basis. Nah, di tab basis ya, ini untuk kedalaman 2 mili, berarti nggak perlu kita centang di multiple depth, ikutin saja default. Lalu di tab linking juga ikutin default, lalu kita klik OK. Oke, kalau udah kita buat simulasi. Klik kanan di job 2D milling, lalu untuk lebih lebih spesifik prosesnya ya, sekaligus kita mengetahui nanti berapa jumlah volume yang terbuang ya, sebagusnya untuk simulasi kita klik ke stock simulation all. Oke, ini supaya dia tidak terlalu cepat, nih kita geser slider untuk speednya ke sini. Oke, lalu kita klik play. Lihat di sini. Ya, lihat di sini bahwa volume yang terbuang untuk proses phasing adalah 17,472 cm3. Kemudian di bagian ini ya, di bagian browser tree, ingat lihat di sini statistik. Ini waktu proses machining ya. Waktu proses machining untuk proses phasing adalah sekitar 12 menit 47 detik ya. 12 menit 47 detik. Di mana stok volume awalnya adalah 192,192 cm3 ya. Kemudian terbuang ya. Terbuang di sini 17,472 cm3. Oke, kalau udah kita keluar dari simulation. Berikutnya ya, proses kedua kita akan menghilangkan kelebihan yang samping ya. Berarti kita bisa menggunakan toolbar 2D contour. Klik 2D contour. Oke. Kemudian tetap dengan menggunakan tools yang sama. Jadi di bagian tools ini tab tool kita lewati, bisa langsung masuk ke geometri. Nah, di geometri untuk proses kontur ya. Di sini kita pilih ya, konturnya di sini di bagian bawah. Untuk saat ini kan dia posisi panahnya kan berada di dalam ya. Sedangkan kita ingin ya, kondisi panahnya kan harusnya adanya di atas ya. Kita ingin misalnya posisi panahnya kan beradanya di luar ya. Kita ingin posisi panahnya beradanya di luar. Berarti gimana caranya supaya dia pindah ke luar? Karena kalau dia di dalam berarti kan toolsnya tuh nanti ada di sini di dalam pemakamnya. Pasti kan nanti nggak sesuai dengan hasil jadinya. Jadi kita klik di reverse lalu klik. Lihat panahnya udah keluar sekarang. Kemudian setelah itu kita klik di tab height. Nah, di tab height bagian top sekarang kita ganti karena stok topnya kan sudah kita hilangkan ya dengan proses phasing, berarti ganti menjadi from model top. Kemudian bottomnya from contour. Tadi kan konturnya kita pilih yang bawah kan. Tadi kontur kita pilih yang bawah. Maka dia nanti akan memproses sampai ke sini. Nah, sebagusnya untuk kontur kita buat lebih turun lagi. Jadi -1. Dia akan turun ke bawah ya. Lihat di sini. Ini juga nanti akan menguntungkan pada saat kita setelah menyelesaikan proses machining yang bagian atas, kan nanti
model ini kan akan kita balik ya untuk menghilangkan ya, untuk melakukan proses mesh ini untuk menghilangkan bagian sisa yang bawah. Oke, kalau udah kemudian kita klik di bagian tab basis. Nah, di tab basis ingat di sini kan compensation-nya kan yang aktif climb milling ya. Kita masih ingat kemarin kan untuk proses pemakanan climb milling, ini proses pemakanan tools-nya itu dia bergerak maju sambil menghilangkan material dengan putarannya itu prosesnya seperti orang mencangkul ya. Jadi pada saat dia sambil maju ya. Pada saat dia sambil maju, lihat di sini. Di pas saat dia sambil maju, tapi makannya dia langsung seperti begini. Yaitu namanya climb milling. Nah, kalau yang satunya lagi, yang conventional milling, dia sambil maju, tapi proses pemakanan seperti orang membuang menggunakan skop. Ya, maka di sini di bagian compensation kita setting ke conventional milling. Hanya saja pada saat kita ubah ke conventional milling, arah panahnya ke dalam lagi. Jadi nanti harus kita perbaiki lagi nih. Kemudian centang di bagian rogging faces. Ya. Nah, di bagian rogging faces, ingat di sini untuk proses maksimum step over-nya 14,25. Lalu di bagian ini, di bagian smooth deviation, kemudian di bagian number of step over, di sini kan agak terlalu panjang ya. Ini satu kali proses rogging phases. Oke, sementara ikutin default, kita klik di multiple depths. Nah, di multiple depths, di bagian maksimum rogging step down, kita setting kedua. Kemudian di bagian finishing step down, kita setting 1. Ya. Dengan pada saat finishing, dia akan turun terusnya 0,2 mili. Jadi kondisi umum pada saat pemakanan, dia akan melakukan pemakanan dengan tools turun, terus setiap kali proses sampai selesai itu 2 mili, 2 mili, 2 mili, sampai terakhir nanti pas terakhir dia menyisakan untuk proses finishing itu jaraknya sekitar 0,2 mili ya. Jadi pas terakhir itu pada saat dimakan 0,2 mili ya, ada satu jarak terakhir ya, sebelum setelah proses penurunan 2 mili ya, terakhir sebelum finishing dia akan menyisakan jarak sekitar 0,2 mili. Oke. Oke, kalau gitu ini di bagian rogging phases 14,25. Ini coba kita clear aja. Jadi di bagian multiple depth ini yang kita centang ya. Jangan lupa di sini tadi conventional milling ya. Kemudian oke. Di bagian stock to leave ini jangan dicentang ya, biar supaya hasilnya itu tidak ada sisa. Kemudian di tab linking juga kita ikutin default. Lihat di sini di bagian save distance ya, pastikan save distance ini harus lebih besar dari maksimum rogging step down. Jadi di sini kita tambahkan jadi 3. Oke. Ya. Kemudian kalau udah, yang lainnya kita ikutin default, nggak usah diubah. Kita klik lagi ya untuk mengubah panah ini, yang tadi berpindah lagi ke dalam, kita klik lagi di geometri, lalu klik reverse, ya. Pastikan tanda panahnya keluar. Lalu kita klik OK. Kemudian jangan lupa view-nya kita atur, lihat. Di sini toolpad-nya kelihatan ya. Kemudian klik kanan di Job 2D Milling, lalu klik di Stock Simulation All. Lalu kita mulai lagi simulasinya, simulasi gamenya. Mulai proses contouring, di kontur.
Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Sudah mendekati proses fixing. Ini terakhir proses finishing. Oke, ya, selesai. Lihat di sini bahwa untuk proses 2D kontur ini volume yang terbuang adalah 11,7762 cm3 ya. Jadi totalnya di sini ya ditambahkan phase 1 dan 2D kontur dengan menggunakan tools yang sama ini 29,2482 cm3. Kemudian kita lihat waktunya. Proses waktunya di sini proses machining time ya untuk dua proses phasing dan 2D kontur ini adalah 1 jam 16 menit 27 detik ya. Sekitar 1 jam 16 menit 27 detik ya. Lihat volume stok volumenya ya kondisinya ini. Jadi volume terbuang di sini. Jadi kita bisa tahu ya kondisi berat aktualnya nanti setelah proses machining itu tinggal volume ini dikurangi volume total ya. Itu nanti volume terakhir. Oke, kalau udah kita keluar dari stock simulation event lalu keluar dari stock simulation tree ya. Di prosesnya. Kemudian terakhir kita akan mulai membuat bagian simulasi cam untuk menghilangkan bagian yang ini. Masih sama menggunakan 2D contour lagi. Oke, ya dengan tools yang sama ya, berarti fit and speed-nya masih sama. Kita klik di tab geometri lalu pilih ya untuk kontur proses konturnya, contouring. Oke, lalu kita klik di reverse. Akan seperti sini. Lalu klik di height. Nah, untuk height di topnya setting ke from model top. Kemudian di bottomnya from contour. Oke. Offsetnya untuk yang atas kan biarkan 0 supaya tidak dia tidak kelebihannya, tidak kebablasan. Kalau kita setting minus 1 nanti ada yang kebuang nanti lebih ke bawah lagi sebesar 1 mm. Makanya biarkan di bottom from contournya offsetnya 0. Kemudian klik di tab basis. Di tab basis ingat di 2D konturnya ubah ya ke right compensation ya atau conventional milling. Lihat kemudian jangan lupa di bagian multiple depth kita centang setting nih maksimum rogging step down yang kedua. Kemudian di finishing step down-nya 1 ya. Oke. Tadi udah jelas kan di proses sebelumnya juga multiple depth-nya seperti ini. Di sini terakhir nanti ada satu kali proses finishing dengan penurunan tools-nya sedalam 0,2 mili. Kemudian kita klik di tab linking. Nah, di tab linking ingat ya, save distance-nya harus lebih besar dari maksimum rogging step down. Jadi kita setting ke 3. Oke, lihat karena di sini ya. Karena di bagian ini arah panahnya ke dalam ya, berarti kita harus ubah lagi supaya dia keluar. Klik di geometri lalu klik reverse. Ya, pastikan bahwa panahnya ke atas. Kalau udah kita klik OK. Ya, atur view-nya seperti ini. Kemudian kita klik kanan di job 2D milling, lalu klik di stock simulation all. Lalu jangan lupa dengan slidernya posisi di sini kita klik play. Masuk ke proses 2D contour.
ini sudah hampir mendekati proses finishing ya, untuk proses studi kontur pertama. Berikutnya studi kontur kedua. Terakhir finishing. Oke, ya. Di sini jumlah totalnya volume terbuangnya 42,7882 cm3. Kemudian waktunya ya. Waktu total untuk proses pengerjaan maxining adalah 1 jam 40 menit 19 detik. Ya. Oke, kita close. Jadi di stock simulation kita close juga. Ya, jadi kita sudah lihat untuk proses alternatif pertama menggunakan perintah 2D milling ya, dia memerlukan 3 kali proses ya. Oke, kemudian kita akan coba buat alternatif kedua ya. Alternatif kedua kita buat menggunakan toolbar dari kelompok 3D milling ya. Kita lihat apakah prosesnya akan lebih banyak atau lebih sedikit ya. Jadi kita buat lagi job kedua, klik di job. Jangan lupa kita save step perubahan ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian klik di job. Nah, di job sama tipenya setting ke milling, kemudian di stock ya, tetap di relative size box, kemudian di no additional stock ganti ke add stock to sides and top bottom. Kemudian stock side offset setting kedua, stock top offset juga setting kedua, stock bottom offset setting kelima ya, karena mempertimbangkan untuk bagian yang dipegang oleh ragum ya. Kemudian di WCS, nah, di sini kan titik 0 benda kerjanya kan ada di tengah, ubah ya dari top center ke top corner 1 ya, pastikan supaya dia berada di sini. Kemudian program name masih 1011 karena pertemuan ke-11. Oke. Ya. Kalau udah ya, kita klik oke. Sekarang di job yang kedua ini kita rename ya. Rename. Kita tambahkan kalimat yang membedakan antara job yang pertama dengan job kedua ya. Job alternatif pertama sama job alternatif kedua. Di sini 3D milling. Enter. Kemudian karena kita menggunakan toolbar dari kelompok 3D milling ya, kita pilih ya toolbarnya yang akan kita pakai adalah pocket clearing. Klik. Bisa pocket clearing atau bisa juga adaptive clearing ya. Ini kita coba pakai pocket clearing. Kemudian kita klik ya, pertama-tama untuk memilih tools yang akan dipakai, klik di tombol library. Ya, dengan menggunakan tools yang sama kita klik select. Ya, oke. Kemudian klik geometry. Nah, di geometry ya, bounding box ya. Settingan di machining boundary-nya ke bounding box. Kemudian di bagian tool containment ini pilih untuk pertama ke tool center on boundary. Ya, ininya di bagian additional offset-nya kita setting ke 0 dulu ya, 0 mm. Lalu kita klik di tab height. Nah, di tab height topnya pastikan di from stock top, kemudian di bottomnya from model top. Kemudian kita turunkan ya -1 ya. Kemudian klik di tab basis. Di tab basis ya pastikan di directionnya setting ke konvensional. Stock to leaf-nya di clear ya, jangan dicentang. Kemudian centang di bagian mesin shallow areas. Ya, mesin shallow area settingannya seperti ini. Kemudian flap area detection centang. Kemudian di sini di bawah step over kan ada maximum
Frogging step down settingnya ke 2 mili. Ya, oke. Ya, pastikan directionnya konvensional, centang di flat area detection, centang di mesin shallow area, kemudian di bagian sini di maximum frogging step down ke 2 mili. Kemudian klik di tab linking. Nah, di tab linking di sini save distance ini harus lebih besar dari maksimum frogging step down, jadi setting ketiga. Ya. Oke, lalu kalau udah kita klik di oke. Kita tunggu prosesnya. Klik. Lihat di sini. Nah, ternyata prosesnya hanya sampai ke bagian atas saja, bagian bawahnya enggak. Ya. Jadi ini perlu kita edit nih. Klik kanan di pocket, lalu klik edit. Ingat ya, kalau untuk klik kanan saya sebutkan klik kanan. Tapi kalau untuk klik kiri, untuk mouse-nya saya cuma menyebutkan klik. Jadi itu bedanya ya. Kalau saya sebutkan klik artinya untuk klik kiri, kalau klik kanan artinya untuk klik kanan mouse. Oke. Klik lagi di tab geometri. Sekarang kita coba offsetnya, kita tambahkan di sini. Di bagian additional offset ke 2 mili. Lalu kita coba klik OK lagi. Kita akan lihat proses toolpad yang terbentuk. Lihat. Nah, ternyata masih di sini juga ya. Berarti tadi nggak bisa pakai di geometrinya, kita harus edit lagi ya. Klik kanan, lalu klik edit. Nah, di sini nggak bisa kita pakai tool center on boundary. Coba kita ubah ke tools outside boundary. Coba kita klik OK lagi. Kita akan lihat toolpad yang terbentuk. Nah, oke ya. Kita lihat toolpadnya seperti ini. Kalaupun misalnya sudah mampu seperti ini, tetap harus kita cek ya simulasinya. Oke. Kemudian kita buat simulasi, arahkan kursor ke job 3D milling, klik kanan, lalu pilih klik di stop simulation all. Jangan lupa play. Di sini sambil kita lihat ya proses simulasi cam-nya. Jadi walaupun toolpad-nya sudah terbentuk ya, tetap kita harus menceknya lagi. Enaknya ya untuk proses 3D milling ini, satu toolbar itu untuk banyak proses ya. Nah, di sini kita tidak perlu membuat perintah khusus untuk proses facing, karena dia akan langsung ya memproses facingnya itu sendiri. Jadi dia ada proses yang pemakanannya mungkin tidak yang pemakannya tidak banyak ya. Oke.
proses pemakanan itu tidak langsung ke intinya, ada sebagian yang masih belum efisien ya. Jadi ada pergerakan yang menurut kita ini sia-sia, tidak langsung ke intinya. Coba nanti selesai proses kita akan coba buat lagi ya, kita akan coba edit lagi ya prosesnya. Tuh, lihat di sini, ini dia kondisinya nggak banyak kena ini. Jadi ini sebenarnya agak sia-sia ini pergerakan ini. Jadi harus kita perbaiki sedikit. Oke. Lihat di sini jumlah totalnya ya mirip ya dengan yang sebelumnya. Di sini waktunya juga malah lebih lama di sini. 2 jam 47 menit 51 detik. Ya, ini karena tadi ada gerakan yang terbuang ya. Tidak efisien. Coba di sini kita edit di pocket 1. Klik kanan di pocket 1, klik edit. Coba di bagian sini yang bagian additional offsetnya, coba kita balik lagi ke 0 ya tetap. Lalu kita klik OK. Nah, ini ya. Tidak masalah kalau tanda begini. Klik edit lagi. Ya, masih di geometri setting ke additional offsetnya 1, coba. Kita cek lagi. Kita coba lihat sini. Oke ya. Kita coba di sini. Kemudian kita simulasi, klik kanan di job 3D milling, lalu klik di stop simulation on. Kita klik play. Ternyata prosesnya ini agak lambat juga ya. Jadi ada proses pemakanannya. Jadi ya mungkin karena tadi ada yang kita offset ya, jadi dia itu yang membuat ada proses yang menurut kita kurang efisien. Coba nanti kita tunggu sampai selesai. Kita akan coba edit lagi supaya kita dapat ya, pergerakan yang efisien. Tidak banyak ada pergerakan terus yang sia-sia.
prosesnya. Sudah mulai masuk ke finishing. Oke, selesai ya, volumenya masih sama. Waktunya juga kita lihat masih 2 jam ya. Jadi tadi kita lihat masih ada pergerakan yang kurang apa namanya, yang gak optimal lah ya. Coba kita edit lagi di pocket 1, klik kanan ya tadi pocket 1, lalu klik edit. Coba di bagian geometri, di machining boundary, kita ganti dari bounding box menjadi silhouette. Ya, silhouette, tools outside boundary-nya kita setting 0, atau ganti ke sini ke center on boundary, kita cek ya. Silhouette, tool center on boundary, ini kita ketik settingnya 0. Lalu kita coba klik OK. Klik. Ini juga ternyata seperti ini ya. Klik kanan, edit. Ganti di sini ke outside boundary dengan offsetnya masih 0, lalu klik OK. Klik. Ya, OK. Ya, lihat di sini offset 0 untuk silhouette. Lihat seperti ini ya. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan beberapa uji coba untuk di bagian geometri ya, mulai dari pilihan bounding box dan silhouette. Kalau udah, kita coba buat simulasi, klik kanan di job, lalu kemudian klik stop simulation all. Kita klik play. Ini kita agak percepat sedikit ya, biar jangan terlalu lama. Ini udah lebih efektif nih pergerakan.
Ini mulai finishing. Ya, ya. Volume yang terbuang sekian nih. Kemudian juga waktu 2 jam 46 menit 56 detik. Oke. Klik ya. Kita keluar dari stock simulation. Berarti udah kita dapat ini. Untuk prosesnya yang 3D milling cukup satu proses simulasi CAM saja ya, satu proses menggunakan Pocket 1 ya, bisa ini sampai selesai ya. Hanya saja waktunya tuh lebih lama dibandingkan dengan yang 2D milling, tapi dia prosesnya banyak. Oke. Di sini isometrik. Oke. Ini view-nya berubah ya. Harusnya kondisinya kan arahnya ke atas nih. Ini malah ke bawah. Berarti di bagian view-nya ini kita atur dulu. Terus ini kadang memang agak klik. Oke. Klik di sini masih view-nya masih ke bawah nih. Point. Memang kadang untuk view orientation ini agak agak susah di SolidWorks ya. Nah, ini malah balik lagi seperti ini. Toolpath stop preview. Isometric view. Nah, kalau gitu kita pakai view ini aja. Oke. Kita atur view-nya. Lalu view ini sini. Oke. Ya, dengan kondisi ini aktif, kita klik save dulu. Tool view. Save. Coba kita aktifkan ini defaultnya di job nih, klik kanan, pilih make default folder. Ya, ini masih, kalau kita klik ini malah begini ya. Settingannya kayaknya agak error nih. Oke, kita klik ini aja. Sini. Kemudian ini mengaktifkan job 3D juga tinggal klik kanan di make default folder ya, maka ini akan menjadi default. Jangan lupa kita save. Terakhir kita udah membuat dua alternatif ya, menggunakan toolbar 2D milling dan juga membuat job dengan menggunakan kelompok toolbar 3D milling. Berarti kan untuk bagian atas nih sudah kita buat dua alternatif. Nah, sekarang kita akan membuat untuk proses yang menghilangkan bagian bawah. Jadi berarti model 3D ini yang sudah kita proses akan kita lepas dari Dragon, kemudian akan kita balik sehingga nanti akan menyisakan bagian yang bawah. Ya, akan menyisakan bagian yang bawah. Coba kita cek lagi di orientation-nya. Ini masih ngarahnya ke sini. Make default folder di ini juga. Dia masih ke sini ya. Ini agak mengherankan harusnya karena kan sumbu Z-nya kan ke bawah. Sumbu Z ke bawah. Front top. Topnya sebelah sini.
top right. Ini terbalik nih. Coba kita cek lagi ya. Klik kanan di job, lalu edit. Ini view-nya memang aneh ya, mengherankan. Top plan. Udah benar top plan. Coba kita klik. Coba ini kita klik, pindahkan dia ke sini. Coba klik di sini di orientation, pilih di isometric. Oke, udah seperti ini. Oke, di face ya, karena tadi ada perubahan. Di sini di face kita klik di edit. Nah, karena tadi kan pada saat perubahan itu semua prosesnya jadi cross, jadi kali ya. Oke. Kemudian di kontur juga kita edit. Ini untuk mengaktifkan kembali proses simulasi camnya. Kemudian oke. Kemudian di 2D kontur yang kedua juga kita edit. Kemudian kita klik OK. Oke ya. Ini kita klik lagi isometric tools-nya, lihat sini. Ya. Oke. Kemudian yang kita aktifkan di job 3D milling, klik kanan, make default folder. Coba kita klik orientasinya. Masih berbalik ya. Coba kita putar. Klik kanan di job 3D milling, kemudian kita klik edit. Nanti di bagian WCS-nya di top plane-nya kita ganti. Ya, kita putar ya dengan menekan scroll tengah. Kita rotate ya. Kita pilih plane-nya, plane yang atas ya. Klik. Ya, oke. V1. Lalu kalau udah, kemudian klik OK. Lalu kita klik orientation, isometric. Ya, sekarang seperti ini. Lihat pocketnya juga kan, karena kita edit di stock kan pocketnya jadinya tidak aktif lagi. Untuk mengaktifkannya, klik kanan, lalu klik edit. Ya, lalu kita klik OK. Oke, prosesnya kan aktif lagi ya. Yang untuk 2D milling sama, 3D milling sama. Sekarang kita akan coba buat job ketiga. Job ketiga kan berarti bagian bawah nih. Ya, di view-nya kita lihat nih, nggak usah diaktifkan ini. Kemudian klik di job untuk membuat job ketiga. Ini tipenya masih milling ya. Di sini relative size box, oke. No additional stock, ubah ke add stock, two sides and top bottom. Dengan stock side offset ini masih 2 mili. Ya. Tapi sebelum kita pilih di sini, karena ini kan bagian bawah, kita setting dulu ke WCS-nya. Pilih di sini ya, top plane, setting ya. Kita pilih yang bawah. Klik permukaan ini. Ya. Lalu ubah di sini ke top corner. Ya. Oke, ke top corner. Baru kemudian di bagian offsetnya, setelah stock side offset 2 mili. Nah, ini kan bagian top kan sekarang bagian yang ini nih. Kita setting kan karena ini dibalik ya dari yang bawah menjadi atas. Berarti kan stock top offsetnya jadi 5 mili tadi ya. Karena awalnya kan dia bagian bawah ini. Kemudian stock bottom offset. Di stock bottom offset ya. Lihat. Karena ini dibalik, tadi kan ada bagian prosesnya kan udah si proses machining sampai sini ya. Berarti stock bottom offset ini kita buat minus.
15 ya, minus 15 ya. Ya, seperti ini ya, kita buat minus 15. Dan sebenarnya pun juga tadi kan pada saat proses machining itu kita lebihkan minus 1 ya, berarti kita coba turunin lagi minus 16. Jadi dia ada seperti ini ya. Jadi nanti kan terakhir tuh proses machiningnya memang sampai sini. Jadi kalau memang dibuat seperti ini, kita membuat supaya lebih yakin lagi tidak ada sebagian yang tersisa ya. Ya. Jadi benar-benar habis nanti bagian sini di machining. Oke. Kemudian kalau udah kita buat di sini, ini udah top corner. Jangan lupa program namanya masih 1011 ya. Oke. Lalu kemudian kita klik OK. Kemudian di job ini kita rename. Kasih nama di sini job finishing bawah ya. Finishing bawah. Bentar. Oke. Nah, di finishing bawah. Coba kita cek orientationnya. Nah, ini malah dia balik lagi ke sini ya. Berarti memang agak apa namanya, emang aneh ya settingannya. Harusnya kalau dia udah kita setting di bagian permukaan bawah, ini harusnya udah nggak berubah lagi. Ya harusnya seperti ini tadi ya. Kan face nya udah pilih yang kesini kan. Oke, coba di view nya kita tekan di tools view ya, isometric tools, masih ini ya seperti ini. Oke, kalau nggak terpaksa kita untuk ngatur view nya manual. Ini kayaknya emang ada masalah di SolidWorks sendiri nih. Oke. Baru kemudian kita klik sini. Ya. Zoom on. Oke, finishing bawah. Kemudian kalau untuk proses finishing ya bisa kita kalau untuk hanya proses seperti ini bisa kita menggunakan proses facing saja. Klik face. Ya. Kita klik tool library. Masih menggunakan tools yang sama, lalu klik select. Ya. Oke, dengan bitrate yang masih sama, lalu klik di geometri ya, ikutin default. Di tab height-nya juga ikutin default ya. Lalu di tab basis, ini kan 5 mili, centang di multiple depths. Nah, di sini maksimum rogging step down-nya setting ke 2 mili. Oke. Lalu kemudian klik di tab linking, ikutin default, lalu klik OK. Oke ya, lalu kita coba simulasi. Klik kanan di job finishing bawah, lalu klik stock simulation all. Klik play. Finishing. Oke ya. Ini total volumenya 34,944 cm3. Waktunya sekitar 37 menit. Oke ya, jadi proses bagian bawah ini sudah oke. Sudah selesai, kita keluar dari simulation stock. Kemudian kalau udah ya. Kemudian kita aktifkan di job 2D milling ya. Klik di make default folder. Kemudian klik orientation-nya tool isometric ya, seperti ini. Kemudian setelah ini simulasinya bagus semua ya, atau lancar semua, tidak ada gangguan,
kita akan membuat list tool dari masing-masing 3 job ini. Ya, kita klik kanan di job 2D milling, kemudian kita klik di generate setup sheet. Ya, sekali lagi pastikan lokasi penyimpanannya jangan sampai salah. Cek lagi kondisinya. Ya. Nah, di sini kita klik open. Tunggu beberapa saat sampai muncul. Coba kita cek ya. Ini dia nggak mau muncul desktop. Kita pilih ke Control Numeric TI. Harusnya muncul nih dia. NC code. Ini ya. Latihan 1 kita klik coba untuk supaya aktif. Lihat nih ya, seperti ini. Ya, satu tools untuk mengcover 3 proses. Ini untuk yang job 2D milling. Oke, kita close. Jadi sebenarnya tadi dia aktif ya, cuma ininya web browsernya nggak muncul tadi ya, maka agak membingungkan. Ya, oke, berarti kalau dia sudah muncul tadi, untuk membedakan dengan 3 job yang lain, terutama untuk job kedua yang 3D milling, ya ini kita rename sedikit, kita ganti di sini ya, strip 2D milling, ya 2D milling. Oke, bentar. Ini untuk 2D milling, ya. Kita klik tadi, tampilnya akan seperti tadi. Nah, seperti ini untuk 2D milling. Berikutnya, kita akan membuat list tool untuk yang job 3D milling. Ya, aktifkan lagi job 3D milling sebagai default folder supaya dia tulisannya lebih tebal hitam. Lalu klik kanan, ya, kita klik di generate setup sheet. Pastikan lokasi penyimpanan jangan sampai salah ya. Klik di sini ya. Jangan sampai salah. Kita tunggu. Lihat di sini. Nah, ini untuk proses yang 3D milling ya. Dia satu tools untuk satu kali proses ya. Lihat. Kita masuk ke Internet Explorer. Kalian lihat di sini ya, dia muncul di sini. Nah, ini kita tinggal rename. Ini untuk membedakan nanti dengan 3 list tool yang kita buat dari 3 job tadi. Di sini tinggal kita tambahkan 3D milling. Bentar. Kemudian ya, kita aktifkan ya untuk job finishing bawah, klik kanan, make default folder ya supaya ininya aktif. Sekarang kita coba di sini orientationnya, klik isometric toolbar. Ini juga masih nggak mau ya, paksa kita buat view-nya manual. Oke, seperti ini. Lalu baru kemudian kita klik di isometricnya. Ya, oke, seperti ini ya. Kalau udah, kemudian klik kanan di job finishing bawah, lalu pilih generate setup sheet. Pastikan lokasi penyimpanan jangan sampai salah ya. Di desktop tadi Control Numeric TI yang namanya Scott. Kita tunggu ya, muncul lagi. Ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau untuk yang bagian bawah nanti tampilannya harus seperti ini. Ya, di sini lihat dia satu tools untuk satu proses ya. Oke. Buka lagi, masuk ke Windows Explorer-nya. Di sini kan muncul nih KN. Tinggal kita rename.
tinggal kita rename. Ini namanya finishing bawah. Enter. Oke. Kemudian kalau udah ya, kita minimize lagi. Kalau udah, berikutnya kita akan membuat NC code ya dari masing-masing 3 job ini. Aktifkan lagi di job 2D milling, lalu make default folder, lalu klik kanan, pilih post process all. Ya, pastikan scanning postnya selesai. Lihat setelah scanning post selesai, ya pastikan 3 hal yang harus kita cek nih. Post processor, karena ini untuk proses milling, jadi settingnya ke Fanuc ya. Sesuai dengan post processor juga yang ada di mesin CNC Junsada ini, dia menggunakan prosesor Fanuc. Kemudian lokasi penyimpanan kita cek lagi, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Open ya. Kemudian ya, program name-nya kan masih sama tadi ya. Lalu kita klik pause. Lihat di sini kan muncul nih 10011. Nah, di sini kita tinggal lengkapi ya. Strip simulasi cam KN11 strip nih 2D milling. Save ya. Oke, kita cek di sini 101 nih ya. Simulasi cam KN11 2D milling. Oke. Kemudian aktifkan di job 3D milling ya dengan mengklik kanan di job 3D milling, lalu klik di make default folder. Ya, kondisi view-nya seperti ini. Kemudian klik kanan di job 3D milling, pilih post process all. Pastikan ini Fanuc ya, lokasi penyimpanan juga benar ya. Dan juga sama, lalu kita klik pause. Pada saat dia muncul di sini ya, kita lengkapi di sini strip simulasi cam KN11 strip 3D milling. Save. Oke, lihat seperti ini. Dia akan muncul 3D milling seperti ini. Ya. Lihat NC code-nya seperti ini. Close. Untuk yang NC code yang 2D milling ya, kita cek juga. Ya, ini tadi untuk 2D milling. Oke. Close. Nah, berikutnya kita akan buat NC code untuk yang job finishing bawah. Ya. Finishing bawahnya aktifkan ya, klik kanan, make default folder. Orientation-nya ini kondisinya aneh ya. Kita klik. Kita atur posisi view-nya ya, seperti ini. Lalu klik kanan. Walaupun sebenarnya untuk yang pembuatan NC code tidak seperti list tool ya, yang generate setup sheet. Jadi walaupun view-nya tadi masih ini, selama kita klik di job-nya dalam kondisi default folder ya, kita bisa buat langsung ya proses untuk post prosesnya.
Oke, kita klik post. Ya, di sini kita tinggal tambahkan. Ini tinggal kita ganti namanya finishing bawah. Oke, save. Kita tunggu. Ya, ini untuk proses NC code finishing bawah. Ya, kita close. Kalau udah selesai, jangan lupa kita save ya. Kita balik lagi ke job 2D milling, klik kanan, aktifkan map default foldernya. Lalu orientationnya ke tool isometric ya. Jangan lupa save. Kalau udah selesai berarti tinggal langkah terakhir ya. Langkah terakhir untuk persiapan pengumpulan tugas. Kita aktifkan di Windows Explorer-nya. Masuk ke dalam folder di mana lokasi file tersimpan. Ya. Kita klik di sini kontrol numerik ya. Nah, di sini kita buat folder baru. Misalnya kan di sini KN11 strip. Ini nama mahasiswa. Lalu strip name. Ya, jadi ini buat folder seperti ini. Kemudian copy ya file-file simulasinya. Ini tadi namanya kan latihan simulasi camp KN11. Latihan simulasi camp KN11. Oke, ini klik. Kita klik kanan, copy ya. Tempatkan dia di sini. Lalu kita paste dia di sini. Kemudian kita masuk lagi tadi ke folder NC code. Nah, folder NC code kan tadi ini ada 6 file ya. 3 file untuk NC code, kemudian 3 file lagi untuk list tool. Ya, kita copy. Lalu kita masukkan dia ke dalam folder nih KN11 nama mahasiswa name. Di sini kita paste di dalamnya. Udah. Lihat ya. Jadi satu file simulasi, kemudian 3 file NC code dan 3 file list tool. Kalau udah, kemudian folder ini kita zip. Klik kanan. Lalu kita zip. Ini WinRAR, di WinZip atau WinRAR. Lalu kemudian kita ini ya, add to. Nah, ya. Jadi nanti akan ada satu file zip. Nanti file zip ini yang akan dikirim ke tugas Google Classroom ke 11. Jelas ya sampai sini? Kalau udah sampai sini berarti pelajaran kita hari ini ya udah selesai. Nanti akan kita lanjutkan pelajaran simulasi camp untuk mata kuliah kontrol numerik ini di pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-12 ya. Jadi kita tutup pertemuan kita kali ini dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.